Marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tuhan memanggil, menguatkan, dan memimpin kita. Kuasanya membarui hidup kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu bernyanyi bergema. Langit, buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersekutu, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dan nanti juga kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini, bersiap menabur. Menabur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menghamburkan sesuatu atau menyebarkan. Apa yang harus kita lakukan dalam persiapan kita menabur? Nanti kita bersama-sama akan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan mari sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita. Mari kita mohon pengampunan Tuhan atas setiap pelanggaran, atas setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Di dalam kerendahan hati, mari kita berdoa. Ketika kami di dalam kehidupan kami, justru seringkali kami menyebarkan
hoax, menyebarkan fitnah, menyebarkan kata-kata yang justru menyakiti orang-orang di sekitar kami. Apa yang keluar dari mulut kami, lidah dan bibir kami bukan berkat, tetapi justru sesuatu yang melukai, menyakiti. Ampuni kami Tuhan ketika kami justru menebarkan apa yang buruk. Padahal sesungguhnya Allah menginginkan kami untuk menebarkan kasih, kebaikan dan juga damai. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mohon ampun ya Allah ketika di dalam kehidupan kami justru kedagingan kami yang menguasai kami. Ketika Roh Kudus memperingatkan kami, menasehatkan kami, menegur kami, seringkali kami mengindahkan, kami mengabaikan peringatan, teguran dari Roh Kudus, dari orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kami boleh bertumbuh dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Inilah pengakuan penyesalan kami. Kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Mika 7 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang dapat. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami terima. Hingga kami boleh hadir, hingga kami boleh beribadah untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami memohon kepadamu Bapa, bantulah kami di dalam keterbatasan kami untuk memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami bersama dengarkan. Biarlah firman itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh melihat
dengan caramu melihat. Kami boleh bertindak dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh berkata-kata di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi teladan untuk sesama kami. Kami boleh jadi citra Kristus bagi sekeliling kami. Biarlah kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyebarkan kasih, sukacita, dan damai Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa biarlah ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini boleh dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan seturut akan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Matius 13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dilanjutkan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar, melakukan, dan juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Walaupun kita hanya bertemu di dalam ibadah online, tetapi kita meyakini ya bahwa kasih, kuasa, dan juga penyertaan Kristus nyata di tengah-tengah kita semua pada saat ini.
Bapak Ibu, berbicara tentang perumpamaan penabur di dalam perikop yang kita baca pada hari ini, tentu ini bukan perikop yang asing buat kita. Setiap kita tentu sudah sering mendengarnya. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga mungkin hafal perumpamaan ini. Bapak Ibu, jika setiap kita diberikan telur, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari, saya berikan telur, apa yang akan kita lakukan terhadap telur ini? Mungkin yang ibu-ibu akan bilang, oh, telur ini cocok buat bikin kue. Saya akan bikin kue. Lalu dari kue itu saya bisa jual, bisa buat tambah-tambahan biaya. Lalu yang bapak-bapak mungkin akan punya pikiran yang lain. Oh, telur ini kalau direbus, dimakan setengah mateng, wah bagus buat stamina. Yang anak-anak juga mungkin lain. Anak-anak mungkin akan bilang, wah telur ini enaknya di mata sapi, dicampur sama nasi goreng. Nah, mantep tuh. Ya, beda-beda. Padahal bahannya sama, telurnya sama gitu ya. Tapi cara memperlakukan telur, hasil yang didapat dari telur bisa berbeda-beda. Sekalipun kita dengar firman Tuhan sama, tapi hasilnya itu juga bisa beda-beda. Inilah yang disampaikan Yesus di dalam perumpamaan tentang penabur secara singkatnya begitu ya. Mengapa sih kok hasilnya bisa berbeda-beda? Tentu karena benih yang ditabur jatuh di tempat yang berbeda. Jika kita sebagai penabur, tentu kita mengharapkan benih yang kita taburkan, yang kita tanamkan, itu bertumbuh di tanah yang baik dan menghasilkan hasil yang baik. Kita tentu akan mempersiapkan sedemikian rupa sehingga ketika kita nanti menabur hasilnya memuaskan. Karena itu, persiapan menjadi sebuah hal yang sangat penting sebelum kita menabur. Mari kita melihat ayat 9, Bapak Ibu. Ayat 9 ini menjadi kunci persiapan kita. Sebelum kita menabur, bahkan juga sebelum kita menerima firman atau benih yang akan ditabur. Di ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata dengar ini penting sekali. Di dalam kehidupan keseharian, kita seringkali tidak mendengar dengan baik. Jika kita tidak mendengar dengan baik, kita tidak mendengar dengan seksama, maka kadang pesan yang disampaikan bisa miss. Sesuatu yang mau disampaikan bisa tidak kita terima dengan baik. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mending kalau masuk. Kadang-kadang cuma numpang lewat doang, nggak masuk. Jadi kita nggak bisa nangkep apa pesan yang mau disampaikan. Akhirnya karena miss gitu ya nggak bisa bertumbuh, nggak bisa dapat sesuatu yang baik, nggak bisa berbuah. Miris gitu ya kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik. Nah ini persiapan ketika kita mau apa yang ditabur itu dituai, itu berbuah. Tuhan begitu luar biasa ketika Ia menciptakan setiap kita. Tuhan perlengkapi kita dengan 2 telinga, bukan 1 ya, 2, kanan sama kiri, supaya kita bisa mendengar dengan baik. Tetapi kita sebagai manusia seringkali tidak mendengar dengan baik. Kita seringkali hanya melibatkan 2 telinga, padahal mendengar dengan baik dan dengan sesama itu juga perlu hati, pikiran. Karena kalau cuma mengandalkan telinga, ya udah, cuman lewat aja gitu ya. Tapi kita perlu mendengar dengan pikiran kita, mendengar dengan hati kita. Kenapa? Karena ketika kita mendengar, kita perlu mengolah apa yang kita dengar. Kalau kita cuma mendengar sekilas, kita tidak mengolah, maka ya udah hilang begitu saja. Kita perlu mengolah apa yang kita dengar.
Dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, hati disebut heart, ya. Di dalam kata heart ada kata ear, mendengar, telinga. Jadi apa artinya buat kita? Ketika kita mendengar sabda Tuhan, tidak cukup kalau kita cuma dengar sebagai bunyi, ajaran, anjuran, ujaran, tapi kita perlu mengolah di dalam heart, hati kita, mengolah di dalam mind, pikiran kita. Karena kalau kita nggak mengolah, kita nggak bisa memaknai kata-kata, kita nggak bisa memaknai pesan. Kita perlu mengolahnya dengan baik. Kita harus mendengar dengan hati, kita harus mengolah di dalam pikiran kita juga. Karena Yesus ketika ia menyampaikan segala sesuatu, Yesus juga nggak sekedar loh menyampaikan dengan kata-kata, ya. Yesus bukan cuma sekedar berbicara dengan mulut, tetapi Yesus juga berbicara dengan pikirannya, dengan hatinya. Maka begitu juga dengan mendengar. Kita perlu dengar dengan telinga, olah dengan pikiran, dan juga mengolah dengan hati kita. Agar benih dapat bertumbuh dengan baik, kita perlu mendengar dengan baik, mengolah dengan baik. Realitanya, ketika kita mendengar firman, mendengar sabda, ketika benih itu ditaburkan, seringkali kita nggak mempersiapkan. Persiapan kita tuh kurang. Sehingga akhirnya benih yang ditabur nggak bisa bertumbuh, nggak punya akar, nggak bisa kuat, nggak bisa berbuah. Tanpa sadar seringkali kita cuma mau dengar apa yang enak, apa yang baik, apa yang menyenangkan kita. Segala sesuatu yang bersifat teguran, nasihat, sesuatu yang memperingatkan, yang gak enak dalam tanda kutip, kita seringkali gak mau dengar. Males lah gitu ya. Padahal ketika kita mau mendengar, kita tuh sedang mempersiapkan. Apa aja yang kita dengar itu harus kita olah dengan baik, supaya itu berguna buat kita, supaya itu menjadi bekal untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berbuah. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu artinya kita dengar, tapi sekilas saja, lewat dengan begitu saja, dimakan burung, hilang, nggak ada yang bersisa. Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Maka benih itu, firman itu kita dengar, kita terima dengan gembira, tapi nggak berakar. Akhirnya juga mati. Benih yang jatuh di semak yang berduri, kita dengar, tapi kemudian kita terpengaruh sekitar kita, kekhawatiran kita menguasai kita, akhirnya mati juga. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang baik, artinya kita mendengar dan kita mengolah di dalam hati, di dalam pikiran, sehingga akhirnya bermakna, sehingga firman itu, benih itu akhirnya berbuah di dalam kehidupan kita. Maka mendengar ini penting sekali buat kita. Tidak sekedar masuk kanan kuping, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar diproses di dalam diri kita. Ada ilustrasi Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang akan bepergian. Ia ini punya burung beo yang pintar luar biasa. Ketika mau pergi, ia mikir, aduh, kalau saya pergi siapa nih yang akan kasih makan burung beo kesayangan saya? Maka ia berpikir untuk menitipkan burung beo itu kepada sahabatnya. Sahabatnya ini luar biasa di dalam pelayanan. Wah, TOP BGT top banget gitu ya. Rajin ke gereja, pelayanannya luar biasa. Saya akan menitipkan kepada sahabat saya. Karena burung beo ini harus ada di tangan yang tepat. Nanti kalau dia dengar sesuatu, dia akan niruin. Kalau saya menitipkan ke orang yang gak bisa dipercaya, maka nanti burung beo ini akan gak baik nantinya. Akhirnya dia, singkat cerita, dia titipin burung beonya kepada sahabatnya. Burung beo ini rajin sekali menyapa Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang lewat, dia bilang, "Shalom, apa kabar? Tuhan berkati."
Ada yang lewat lagi, "Shalom, apa kabar? Tuhan berkati." Wah, pokoknya yang keluar dari burung beo ini yang baik, karena ia mendengar apa yang baik dari Tuhan yang punyanya. Tetapi ketika dititipkan kepada sahabatnya, sepulang dari sahabatnya ini bepergian, dia melihat kok ada yang aneh ya dari burung beo peliharaannya ini. Karena ketika orang lewat, ya, si burung beo ini gak lagi menyapa dengan "Shalom, apa kabar? Tuhan berkati." Tapi si burung beo ini berkata, "Gak ada, Bapak gak ada bilang begitu. Gak ada, Bapak gak ada bilang begitu." Itu terus yang diucapkan. Lalu bingung si tuan yang punya burung beo ini. Selidik punya selidik, Bapak Ibu. Ternyata sahabatnya ini, ya walaupun dia rajin pelayanan TOPBGT, ketika di rumah setiap kali ada orang datang, setiap kali ada orang telepon, mau cari dia, mau minta tolong sama dia, selalu bilang, "Bapak gak ada." Bilang, "Bapak gak ada." Akhirnya si burung beo ini dengar, dan itu yang ia ucapkan. Nah, dari ilustrasi ini ternyata mendengar itu penting banget. Kita perlu mengolah. Jangan kayak si burung beo ini cuma dengar, lalu karena tidak diolah, ya gak menghasilkan sesuatu yang baik. Cepat banget berubah. Kita sebagai orang Kristen, kita tuh terima firman, tapi hasil yang kita nanti keluarkan itu beda-beda. Sama kayak tadi telur ya, hasil yang kita keluarkan itu bisa beda-beda, tergantung siapa yang terimanya. Nah, proses di dalam kita menerima itu yang harus kita persiapkan dengan baik. Bersiap ya, bersiap, karena apa yang ditaburkan itu akan berpengaruh gitu, dalam proses kita mengolahnya, mempersiapkannya. Ada sebuah lagu di dalam kehidupan bergereja kita. "Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu?" Dari lagu itu Bapak Ibu kita diingatkan bahwa hidup kita itu kitab terbuka. Orang-orang itu melihat kita. Hidup kita itu menjadi kesaksian bagi sesama kita. Benih yang ditaburkan, hasilnya itu dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Benih yang ditaburkan, apakah kita mendengar dan mengolahnya dengan baik? Apakah kita mempersiapkan ketika kita mau mendengar firman Tuhan? Apakah kita mempersiapkan hati kita ketika kita mau menerima firman Tuhan? Sehingga apa yang ditaburkan itu bisa berbuah dengan baik. Kiat-kiat yang harus kita lakukan adalah mari kita persiapkan hati kita, tanah kita. Dan ketika kita mempersiapkan, kita sedang mempersiapkan firman itu untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Dan kita perlu mempersaksikan. Kita perlu mempersaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sehingga firman itu bisa berbuah. Dan kesaksian ini tentu berguna buat orang banyak. Hidup kita adalah kesaksian. Maka apa yang kita dengar, kita olah, kita juga bagikan kepada sesama kita. Mari kita siapkan tanah hati kita. Kesediaan mendengar dan mengolah firman tentu menjadi kunci penting agar kita dapat bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dariku
akan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini kami bersama-sama menghampiri tahta-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Segala pencapaian-pencapaian yang boleh kami lakukan dan capai sampai hari ini, semuanya itu karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan beri bagi kami, teman-teman, setiap orang yang boleh kami temui. Kami bersyukur Tuhan, melalui mereka kami belajar banyak hal di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini. Di tengah banyaknya orang-orang yang bergumul karena kondisi pekerjaan mereka. Banyaknya orang-orang yang bergumul karena tidak mendapat hasil yang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Orang-orang yang bergumul karena sakit penyakit. Orang-orang yang punya berbagai harapan untuk masa depan, tetapi untuk saat ini mereka harus bersabar. Engkau bersama dengan mereka semua Tuhan. Cinta, kasih-Mu, dekapan-Mu yang menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk orang-orang yang kehilangan anggota keluarga terkasih. Tuhan yang kiranya memampukan mereka untuk boleh bertahan, terus menjalani hari-hari selepas ditinggal orang terkasih. Tuhan yang kiranya memberikan damai bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa ya Allah, untuk hari depan yang mungkin masih buram bagi kami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Selalu ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan nyatakan dan rencanakan bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa percaya hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kami di luar kemampuan kami, di luar batas kekuatan kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk gereja-gereja. Kami berdoa biarlah gereja-gereja di seluruh muka bumi boleh tetap mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Melalui berbagai kemajuan teknologi, kami boleh gunakan itu untuk tetap menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan boleh tetap kami kerjakan dengan sebaik mungkin. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pelayanan baru yang Tuhan nyatakan, dan kami juga biarlah boleh terus menjadi garam dan terang Tuhan. Kami boleh berbuah, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada juga boleh menjadi anak-anak yang terus berbuah di dalam kehidupan iman kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Allah seluruh pemerintahan, biarlah juga para petinggi negara kami Tuhan berhikmat di dalam memutuskan segala sesuatu terkait dengan situasi saat ini. Kami menyerahkan semua yang menjadi doa kami, harapan kami ya Allah. Biarlah Engkau yang memberikan segala yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan.
Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan NKB 208 bait 1 dan 2. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan dan kasih setiamu bagi setiap kami. Hingga hari ini ya Tuhan, kami datang dan membawa persembahan sukacita kami, persembahan syukur yang kami bawa dengan tulus ikhlas kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga kami boleh mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, pastilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera Tuhan yang milik.
Jemaat yang terkasih, biarlah hati kita terarah kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya persekutuan dan hidup kita berbuah dan menjadi terang bagi sesama kita. Kami siap menjadi mitra Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga